Yesus berkati, silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian, puji Tuhan. Hidup ini hampir nggak bisa diprediksi, ya. Apa yang akan terjadi kepada kehidupan kita itu nggak bisa diperhitungkan, ya. Hari ini kita seger buger, hari ini kita kerja, hari ini kita guyang-guyu, besok tiba-tiba udah masuk dalam peti. Kita nggak tahu, saudara. Itu sebabnya selagi kita ada waktu, selagi kita diberi kesempatan bernafas, selagi kita masih dititipin rohnya Tuhan, kita gunakan hidup kita, waktu kita sebaik-baiknya agar kita memperoleh poin di surga, ya. Jadi saat kita nanti dipanggil Tuhan kapan saja, kita sudah numpuk poin kita, sudah numpuk upah kita di surga. Saudara, minggu lalu saya menyampaikan mengenai siapa? Hana. Apa yang mustahil bagi manusia rupanya tidak mustahil bagi Tuhan. Rupanya sesuatu yang seperti dikunci, mandul, ternyata bisa dibuka. Saudara coba sekarang pikirkan, kira-kira apa yang saudara pikir dikunci sama Tuhan? Kira-kira persoalan apa yang dikunci sepertinya? Iki kok raiso jebol-jebol, iki kok rai untuk jawaban-jawaban, ini kok gak ada jalan keluarnya, ini kok buntu, ini sepertinya sudah dikubur, sepertinya kok gak pernah bisa bangkit lagi ada jawaban. Gak pernah, gak bisa, sudahlah. Sepertinya. Coba saudara pikir. Kira-kira ada berapa yang terkunci persoalan dalam kehidupan saudara? Oke, sudah pikir ya? Nah, saya akan menolong saudara dimulai dari kasus Ibu Hana ini, ya. Kasus minggu lalu yang saya ceritakan mengenai Ibu Hana ini. Hana datang tiap kali ke bait Tuhan, nangis terus. Tiap kali datang cuma nangis, cuma ngeluh. Dia diejek sama madunya, dinyek sama madunya. Wetengmu kempes, ora iso duwe anak, aku anakku grendel. Lalu setelah belasan tahun atau 10 tahun atau kira-kira 10-an tahun undi, tiba-tiba ting, dia bilang, oke. Sekarang aku mau bernazar, ya. Aku mau bikin janji sama Tuhan. Saudara, dia menemukan kunci yang beda. Setelah 10-an tahun lewat, baru ting. Karena apa? Air mata ternyata tidak menyentuh hati Tuhan. Tidak memberikan jawaban. Saudara nangis terus. Kalau mau nggak dijawab Tuhan, doa-doa saudara silakan. Membleo. Nah, membleo nangis terus. Tuhan tolong saya terus, cucur air mata terus, silakan. Itu kunci yang tidak bisa buka persoalan mati saudara. Persoalan yang seperti ini, mandul ini yang tidak mungkin punya, ini harus membutuhkan kunci yang beda. Nah, rupanya Hana baru ting. Karena apa? Sudah desperate. Desperate itu sudah apa?
pokoknya udah mentok, gak ada jalan keluar. Tuhan, sekali ini aku mau bikin nazar. Nazarku, aku tidak mau anak ini untukku. Aku kan tadinya kan maunya untuk dirinya, supaya dia bisa nyaingi madunya, supaya bisa dipandang keluarganya, semuanya. Tetapi kali ini sudah bukan untuk kepentinganku. Kali ini kalau engkau beri saya anak laki-laki, aku mau memberikannya kepadamu. Kosong. Nah, ini adalah kunci, saudara. Ya, setelah itu kita tahu kisahnya. Dia mau makan minum, dia sukacita, dia sumlengeh. Ya, kita sebut kemarinnya sumlengeh ya. Murid-murid di seluruh dunia, mereka yang dengar firman streaming atau dengar rekaman YouTube-nya, mereka bilang sumlengeh, sumlengeh. Banyak yang ngomong sumlengeh, jadi kata terkenal ini, bahasa Jawa satu ini. Nah, setelah dia sumlengeh, dia pulang dan kemudian suaminya mendekati dia. Dan kemudian tiba-tiba Tuhan seperti terbangun dari tidurnya. Terbangun karena apa? Karena ada kunci yang berbeda yang digunakan. Bukan kunci air mata, terus terbukti kunci air mata tidak menyentuh hati Tuhan, tidak membuka jawaban, tidak memberikan keinginan. Tetapi rupanya nazar ini, Tuhan, kalau engkau beri aku. Saudara, rupanya ya, selalu ada hal yang timbal balik. Nah, pagi hari ini saya akan memberikan tema dari firman ini, janji-janji ajaib Tuhan. Atau janji-janji Tuhan yang ajaib. Tuhan itu janjinya ajaib. Tuhan memberikan banyak sekali janji kepada kita dan telah sudah diberikan kepada kita. Kita tinggal ngambil. Saya akan ajak saudara baca janji-janji yang luar biasa. Pertama, ini hanya 3 dulu ya janji-janjinya. Tapi 3 pun udah dahsyat banget. Saudara, apa saja yang saudara ingini, apa saja yang saudara minta dikabulkan sama Tuhan. Efesus 3 ayat 20. Kita baca sama-sama 2-3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada kuasanya di dalam kita. Lalu kita minta, kita doa masih terbatas. Ingat kisah saya dikasih mobil. Ya. Mobilnya saya cuman mau yang irit, tetapi waktu saya melayani dan kemudian saya ada di satu pulau loh. Di pulau lain, bukan di Jawa. Lah kok ada showroom mobil itu. Dan kemudian di situ mangrok, di depan mata saya mobil yang bagus. Yang lebih dari yang ditawarkan kepada saya sebelumnya. Ya, nah, jadi disinilah saya ini tahu bahwa Tuhan itu menyediakan, memberikan jauh lebih banyak, lebih bagus dari yang kita doakan atau pikirkan. Ini janji Tuhan yang luar biasa banget. Lalu kedua, Roma 8 ayat 32 sampai 35. Saya baca genap, saudara baca ganjil. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua.
anaknya diberikan, anak ontang-anting. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Amen. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Elohim, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Ini ayat sangat luar biasa, dahsyat banget. Karena apa? Di sini dinyatakan bahwa dia yang berani menyerahkan anaknya yang tunggal, anaknya yang tunggal aja diberikan kepada kita. Apa yang enggak diberikan kepada kita? Keinginan saudara, semua dunia ini kecil banget bagi Tuhan. Gak ada bandingannya. Dunia ini dikumpulin semua harta kekayaannya sama yang terkecil dalam kerajaan surga. Itu gak ada apa-apanya, saudara. Gak ada apa-apanya. Itu sebabnya yang the darling of heaven, yang kesayangan surga aja diberikan, apalagi yang saudara butuhkan di dunia ini, yang saudara ingini, yang saudara tangisi di dunia ini. Gak ada apa-apanya, kecil, gak ada kuku, saudara. Gak ada. Saudara pengen apa? Gak ada. Maksudnya gak ada yang ditahan dari Tuhan. Yang saudara tangisi, yang saudara mewein hari-hari, bertahun-tahun, sampai saudara wajahnya kusut. Beberapa banyak saudara nggak ada senyum. Itu cilik banget, Tuhan sanggup. Dikatakan tadi dalam Efesus 3. Bagi dia yang dapat, yang sanggup melakukan jauh lebih daripada yang kita doakan dan pinta. Sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, ini luar biasa. Janjinya lagi 2 Petrus 1 ayat 3-4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan, kuasanya ya, kuasa ilahi, menganugerahkan kepada kita apa? Sebagian? No, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah manggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah apa? Janji-janji yang berharga dan oh wow, supaya olehnya kamu, janji-janji yang berharga, janji-janji yang sangat besar itu, supaya saudara itu mendapat bagian dalam kodrat ilahi. Dan saudara luput dari hal-hal yang duniawi. Nah, nanti saya akan ajak nih, luput dari hal-hal yang duniawi, yang membinasakan dunia. Saudara, janji-janji ini, berkat-berkat ilahi ini akan nolong kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Bukan rencana jasmani, bukan untuk kepentingan daging, bukan untuk kepentingan hal-hal yang gak berguna. Janji-janji ini diberikan, segala sesuatu yang saudara ingini, diberikan hanya untuk kepentingan surga. Supaya saudara masuk dalam kodrat ilahi. Ini luar biasa. Jadi kesemuanya adalah supaya saudara masuk surga. Supaya saudara terhitung
di dalam bilangan kodrat ilahi. Wah, ini sudah luar biasa banget. Nah, di dalam kehidupan kodrat ilahi ini ada janji-janji yang apa tadi katanya, janji-janji yang berharga dan sangat besar. Janji-janji. Janji-janji yang sangat besar dan berharga, ya. Nah, berharganya ini cuman berharga, tetapi tidak dituliskan harganya berapa. Harganya tidak terbilang. Nah, di sini Tuhan memberikan banyak sekali janji-janji, ya. Tetapi selalu janji itu kondisional, ya. Artinya kalau saudara misalnya beli pulsa itu kan ada tulisannya bawahnya ada gini-gini ya, ada gini. Syarat dan apa? Syarat dan ketentuan sama. Di mana-mana saudara nggak ada yang gratis. Dapat hadiah, dapat. Yang gratis itu cuman keselamatan. Lainnya saudara harus tetap ada barternya. Barternya ini menolong saudara memberi upah. Masuk dalam kodrat ilahi, saudara dapat upah. Jadi ini syarat dan ketentuannya ini, ya. Ini adalah, aku main gambar apa mbuh ini ya. Saudara mudeng enggak ya? Ini gambar apa ya? Ini bukan bakwan jagung ya. Ini mahkota. Mahkota kayak bakwan jagung memang. Ya, tetapi ya wis lah. Saya dulu soalnya gambar untuk 4,9 atau berapa ya. Nah, ini adalah upah, syarat dan ketentuan. Kalau saudara sudah masuk ke sana, saudara dapat keselamatan, sudah terima Yesus, saudara dapat keselamatan. Tetapi ada hal yang akan saudara kejar. Saudara nanti di sorga itu tidak cuman diperintah, tetapi saudara harus nantinya belajar. Di sini nih, belajar memerintah, ya. Memerintah supaya nanti di sana saudara dilayakkan untuk memerintah bersama Tuhan. Jadi bukan kalau nggak ada yang saudara capai, nggak akan ada. Nah, bagaimana janji-janji Tuhan itu saudara dapatkan? Pertama, Matius 6 ayat 33 sampai 34. Ini sangat umum ini ayat, tetapi nggak tahu seberapa sedikitnya anak Tuhan yang sungguh-sungguh serius terhadap ini. Sebelum saya masuk ke sana, saya akan memberikan saudara sedikit gambaran. Ya. Saudara di sini siapa yang sudah pergi ke luar negeri? Angkat tangan. 1. Bu Damai. Mana lagi? Siapa lagi? 2, 3. Siapa lagi? 4. Ya. Saudara kalau belum pernah ke luar negeri, saudara nggak tahu ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syarat. Saudara kan belum pernah masuk ke Indonesia dari luar negeri. Saudara sudah di Indonesia. Sehingga saudara nggak pakai syarat. Ya. Tetapi orang asing untuk masuk ke Indonesia ada syaratnya. Tetapi Indonesia syaratnya nggak terlalu sulit. Ya. Ada negara-negara yang sulit banget masuk ke sana. Saya dulu itu mau ke Amerika, saya 2 kali ditolak visa saya. Setelah itu karena saya tahu janji Tuhan mau sekolahkan saya di Amerika, jadi saya dapatlah ya dengan mujizat.
Saudara ingat di sini yang doain Pak Gembala, siapa di sini yang puasa bersama supaya Pak Gembala datang di wisuda saya? Enggak ada. Mosok sudah semuanya berangkat? Lupa ya. Oh, Pak Gembala juga enggak dapat 2 kali visa itu ditolak di Jakarta sama Surabaya ditolak. Beliau doa bersama, minta jemaat puasa bersama. Ya Bu Dewi ingat enggak? Agak lupa, ya. Wah saya ingat ceritanya karena itu perjuangan banget. Nah, coba ada gambarnya mengenai gambar di luar negeri. Kalau mau masuk, nah kalau ini sih gambar ini adalah masuk di border. Border itu batas negara, ya batas negara. Ada yang batas negara misalnya di Israel. Di Israel itu saudara mau ke Bethlehem. Bethlehem itu daerah Palestina loh, diambil Palestina. Bethlehem sama Yeriko. Kita masuk harus ngelewatin border seperti ini. Ya, diperiksa. Semua paspornya, paspor itu buku pengenal kita kayak kalau saudara punya KTP, tapi itu bukan bentuk KTP seperti ini, tetapi seperti buku kecil. Diperiksa. Ya. Naik bis diperiksa. Nah, ada border lainnya lagi, border pintu, border Meksiko, mau ke Amerika, nggak ngelewatin laut, ya nggak ngelewatin laut. Kalau kita kan dari Indonesia mau ke China, mau ke India, kita kan lewat laut ya. Lalu kita ataukah nanti di pelabuhan, ya saudara diperiksa. Ataukah saudara lewat bandara diperiksa. Itu mereka orang-orang Meksiko, Meksiko mereka mau masuk perbatasan seperti itu, batasan Amerika. Sulit, ya. Kalau nggak punya undangan kerja di perusahaan di Amerika, ya nggak bisa. Tapi ada yang nekat, kayak di sini Nusa Kambangan kan ada yang nekat juga, mereka berenang ya, dan sebagainya. Ada yang nekat juga, dari Korea Utara mau ke Korea Selatan, ada yang nekat juga, sampai gembel-gembel ininya sobek semua dan mereka mengarungi laut, ya sulit. Nah, sekarang saudara mau masuk ke dalam kerajaan surga, ada syaratnya, ya, ada pintu gerbangnya, ada Petrus dibilang, aku memberikan kepadamu kunci kerajaan surga, ya, ada kabarnya. Nah, saudara, untuk kita menerima janji-janji ini ada syaratnya, ya. Untuk menerima janji-janji yang tadi sudah saya bacakan, kita baca bersama-sama, baik dari 2 Petrus, baik dari Matius, ya, maupun dari kitab Roma. Ada syaratnya. Nah, syaratnya yang pertama tadi kita baca di dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34. Ini syaratnya. 31 dulu, kita baca bergantian ya, 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Berhenti di situ dulu, saudara. Mungkin ada banyak dari saudara yang bilang, sesuk piye, engko anakku sekolah piye, engko bayar ngene piye, engko ki nyicil omah piye, nyicil mobil, nyicil dompet piye, engko nek iki ra payu piye. Nah, Tuhan bilang gini, hey, itu yang kamu ngomong piye-piye itu orang dunia yang nyari. Tapi kamu enggak, harusnya kamu tidak. Karena Bapamu
tahu kamu memerlukannya. Jadi saudara, kita punya Bapa yang baik. Kita nggak perlu mikir begini. Nah, syaratnya, caranya supaya kita ini bebas dari pikiran ini. Syaratnya, tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Mencari kerajaannya dan kebenarannya, maka jadi saudara, kita harus yang pertama syarat dan ketentuan mengutamakan kerajaan surga dan kebenarannya. Nah, ini adalah syarat yang pertama. Kalau saudara mengutamakan kerajaan surga dan kebenarannya, beres saudara, tutup mata. Besok kebutuhan saudara, kebutuhan minggu depan, bulan depan, tahun depan, selama-lamanya. Saudara nggak usah mikir. Iki kok seret, iki nek koyok main catur, iki nek aku rono, aku kena kemakan benteng. Nek rono, aku kemakan king. Nek rono, aku makan ratu. Kok raiso kabeh? Kok maju kena, mundur kena? Karena apa? Saudara hanya mikir kerjaan. Saudara lupa mengutamakan kerajaan surga dan kebenarannya. Saudara buka Alkitab, kalau cuman di sini ini pun saudara nggak bawa Alkitab, saudara baca di sini. Ada yang bilang saya berdoa 5 waktu. Pagi bangun tidur terima kasih, mau doa berkati, mau makan pagi berkati makanan ini, makan siang ketiga doa ketiga, makan malam ketiga, keempat, dan sebelum tidur doa terima kasih, doa 5 waktu. Nah, saudara, kalau saudara cuman itu, saudara nggak cari kerajaan surga, nggak cari kebenaran, saudara disuruh ngapusi bos juga mau. Saudara suruh mark up itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa? Hah? Menaikkan harga. Ya, misalnya mark up gini. Harusnya harganya 1 juta. Tapi saudara, ini disuruh bos. Tapi saudara pergi ke penjual, lalu saudara minta nota kosong, lalu saudara mark up, dinaikkan harganya. 1.200.000. Gak bener. Gak jujur. Makanya kembang kempis. Kembang kempis karena saudara gak hidup benar. Janji-janjinya harus ada ini loh, syarat dan ketentuan. Tapi ini gak dijalankan, gak dapat janji. Akhirnya yang terjadi adalah kembang kempis. Hari-hari kekurangan terus. Bulan demi bulan dihitung kok ora iso mlebu. Selalu kok kurang. Syarat dan ketentuan. Tuhan bilang gini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Hari ini susah. Puji Tuhan. Makasih Tuhan untuk jawaban yang kau berikan. Aku tak golek firman bae. Aku ngapal ke apa? Hafal kan saudara ayat firman Tuhan.
Nah, nanti saya akan bimbing, saudara mau ngapalin yang mana, apakah benar itu yang dihafalin ya. Nah, yang kedua, ada syaratnya, syarat dan ketentuannya. Oke, Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Kita baca sama-sama. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, supaya kalau saudara mau berdoa, mau minta berkat sama Tuhan, kenapa kok enggak dijawab-jawab? Ya, karena mungkin ya, saudara belum mengampuni. Ada yang masih dipendam dalam hati. Ora bakal aku ngampuni kayak. Langkai dulu mayatku. Mungkin saudara bilang gitu. Ya. Saudara diloske. Sesakit apapun. Sejahat apapun orang itu membunuh karakter saudara misalnya. Ngelek-elek saudara. Orang itu misui saudara. Orang itu ngidoni saudara. Wah, ada yang pernah didoni enggak di sini? Ya. Ampuni dulu. Nah, ini adalah syarat yang Tuhan berikan. Dikatakan kalau kamu berdiri berdoa. Nah, ada ayatnya lagi dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Next. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang itu, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau nggak diampuni kesalahan kita, kita masuk mana sih saudara? Yaitu. Tapi banyak orang Kristen tahu, tapi nggak mau melakukan. Kalau nggak mau melakukan, berarti pintu berkat ditutup. Mudeng saudara. Sak loro-lorone ati kayak apa? Diampuni. Saudara ingat Ibu Yayu yang waktu itu kesaksian yang dari Swiss itu? Suaminya itu orang terkenal, dokter terkenal, dokter bedah, dokter kandungan terkenal di Eropa. Ya, nyelingkuhi ini. Dan waktu Ibu Yayu ini ketemu selingkuhannya, itu kayak nek kedagingan pengen perutnya ditusuk karena hamil besar. Pengen ditusuk bledos ya, atau ditendang. Tapi dia sekejap berpikir, apa yang bisa aku bantu? Mau digledeknya itu troli belanjaan. Mau saya bantu. Saya istrinya bapak ini. Mereka udah saling tahu lah. Luar biasa. Mengampuni. Gak gampang. Saudara gak gampang. Tapi saudara kan mau. Janji-janji ini saudara terima. Ini yang kedua. Ngampuni. Ampunono. Saya gak kebayang. Doa Yesus dijawab. Doa Yesus dijawab gak saudara? Oleh bapaknya. Kira-kira dia jawab semua enggak? Enggak.
Doa Yesus nggak dijawab semua? Dijawab nggak? Dijawab. Yesus bilang gini, sama pembunuh-pembunuhnya, Tuhan, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan, itu mereka-mereka yang menganiaya Yesus, mereka yang menghujam Yesus, mereka yang ini. Nanti di surga jentrek-jentrek. Nah, alright, yang ketiga. Yakobus 4 ayat 1 sampai 2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lalu, aku berdoa loh Tuhan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena apa? Kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi yang ketiga, salah berdoa. Kalau salah berdoa, gak dapat janji saudara. Doanya gak dijawab karena apa? Semuanya hanya untuk keinginan sendiri. Kalau saudara berdoa hanya untuk kepentingan sendiri, saudara nggak bakal dijawab. Itu sebabnya kalau mau doa, bilang, Bapa, Engkau yang tahu yang terbaik bagiku. Biarlah kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Sebab kita ini nggak ngerti. Apakah keinginan dan kehendak kita itu sesuai dengan keinginan Bapa? Apakah yang menurut kita baik itu menurut Bapa baik? Belum tentu. Itu sebabnya kita berdoa sesuai dengan kehendak Bapa. Biar kehendak-Mu saja Bapa yang jadi. Karena aku nggak ngerti ini. Aku pingin begini, tetapi iya kalau itu Kau kehendaki. Jadi doa, jangan sampai salah berdoa. Saudara selidiki firman, kira-kira sudah cocok enggak ini doa saya dengan kehendak Bapa? Itu yang ketiga. Yang keempat. Nah, ini ada ayat yang menyenangkan. Mungkin jadi ayat hafalan orang banyak. Filipi 4 ayat 19. Ya, siap? 2, 3. Ya. Waduh, maknyus. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluan. Jadi ini dihafalkan banyak orang. Karena apa? Oh, terima kasih. Dia akan memenuhi semua kebutuhanku. Segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tetapi ada ayat sebelumnya sayang, ya. Ayat 16 sampai 18. Tapi kita baca ayat 17 dulu. Ini ayat 1 perikop ya. Sebelum ayat yang tadi, pemenuhan semua kebutuhan saudara. Nah, ini adalah suratnya Paulus. Ayat 17. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih dari itu. Oh, ternyata ini jemaat memberi
memberi untuk keperluan dan lebih, memberinya lebih. Katanya, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu yang dititipkan kepada Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Elohim. Jadi mereka itu memberi. Ya. Lalu ayat 16. Ya, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirim bantuan. Oh, ngirimnya, memberinya tidak cuma sekali sampret-sampret, tetapi memberi lebih banyak, malah berkelimpahan 1-2 kali, saudara. Nah, lalu ayat berikutnya, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Wah, pemberian itu penting karena suatu korban yang disukai, suatu korban persembahan yang harum disukai oleh Elohim. Lalu yang kuutamakan bukan, yang terutama justru buahnya, saudara. Buahnya itu memperbesar keuntungan kamu. Saudara, cuma doanya Tuhan, penuhi semua kebutuhanku, segala kebutuhanku, menurut kekayaan, kelimpahan, kemakmuran, kemuliaan surga. Brono Tuhan. Saudara, harus ada yang namanya menabur. Nah, ini kesenangan saudara ya. Saya beriman ini menjadi kesenangan saudara, karena ini menjadi kesenangan saya. Ini menjadi kesenangan saya. Ini salah satu pekerjaan saya, salah satu karunia saya. I love this so much. Nah, saudara, saya akan lanjutkan minggu depan. Tetapi yang saya ingin memberikan pengertian kepada saudara. Saudara, kita nggak bisa cuman Tuhan berkati saya. Tuhan, aku ngatung deloken tanganku, deloken air mataku, deloken kesusahanku Tuhan. Saudara, saya mau ngomong bolak-balik. Hati Tuhan tidak digerakkan oleh air mata dan kebutuhan saudara. Tetapi dia digerakkan oleh taburan saudara. Ya. Terbukti, Hana nangis sudah berapa tahun? Belasan tahun. Tuhan tidak tergerak. Tetapi ketika dia bilang, oke Tuhan, selesai, sudah, aku gak mau pakai kunci nangis lagi. Sudah, selesai, ini tangisanku yang terakhir, aku mau sumblengeh Tuhan. Aku mau ganti kuncinya. Aku sekarang mau bersuka cita, aku mau makan dan minum. Aku wajahku gak lagi cemberut. Saya mau tiap kali lihat saudara wajahnya sumlengeh. Masuk ke sini kalau belum sumlengeh nanti dikasih tulang Kentucky Fried Chicken supaya melengeh. Ya. Nanti di sana disediakan tulang tepung ayam. Nah, ini janji-janji yang sangat besar dan berharga diberikan kepada saudara, tapi ada syarat dan ketentuan, ya. Yaitu saudara mengutamakan kerajaan surga dan kebenarannya. Yang kedua, kalau saudara datang kepada Tuhan, ampuni. Yang ketiga, jangan sampai salah berdoa. Yang keempat, menabur. Nanti masih ada lagi, saya akan lanjutkan minggu depan. Tapi hari ini supaya saudara berpengertian. Supaya jangan kalau datang kepada Tuhan itu hanya air mata terus. Tapi dicek, ini udah dilakukan belum?
Ya, cek. Aku belum tuh kerajaan surga. Aku bendino aku ngitung, aku pakai kalkulator terus duit tak bengke meneh engko wengi aku duitnya kumpul terus aku mikir meneh duit terus aku saudara belum berarti ya. Aku anyel mbek aku raiso yang lepas ke pengampunan. Saudara nggak usah nangis-nangis sama Tuhan karena nggak dijawab. Lalu saudara mau nabur sampai katanya tadi berkelimpahan besar. Saudara selama ini nabur, aku nabur tapi ngempret. Ya saudara dapat nyempret. Kalau saudara naburnya banyak, banyak orang yang takut nabur banyak. Nah ini hawa nafsu kedagingan. Takut. Nanti aku kurang piye. Terus ini untuk kebutuhanku, ini untuk anakku, masa depanku, semua aku. Saudara, ya kalau saudara berkatnya gitu, jangan ngeluh. Jangan doa sama Tuhan, minta berkelimpahan, jangan. Percuma saudara. Nabur banyak, menuai banyak. Kita akan berdoa.